semuanya, Shalom. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua insan yang bergelar Bapa, terutamanya Bapa kami, Troko Amir yang berada di Lawas. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa, semoga panjang umur dan sehat selalu. Dan tidak juga lupa kepada semua Bapa yang ada di Gereja Spring Garden, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Selamat hari apai, menuju apai kedik sayaw kaku, ke jauh di Bintulu. Enggak perlu yang tahu aku kemari happy pada day, lagi nuan apa? Kami semua deh, semua sampai sayaw kenuan. Stay safe, stay healthy. I love you. Hello, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa, teristimewa kepada semua bapak-bapak SIB Spring Garden. Terima kasih. Dan di sini saya ingin katakan bahwa seorang anak yang berjaya itu bermula daripada seorang bapak yang bijak untuk mendidik anak-anak mereka. Kerana setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh seorang bapa akan memberi kesan di dalam hidup anak-anak mereka. Di sini saya ingin memohon biarlah semua bapak-bapak tetap menjadi teladan dan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, karena dunia ini sangat memerlukan kasih seorang bapak dan memerlukan seorang bapak yang mampu melindungi dan mengasihi anak-anak mereka. Dan sekali lagi terima kasih, selamat Hari Bapa. Hai, selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa. Terutama sekali kepada dadi kami yang berada di kampung. Semoga sentiasa sihat, dipanjangkan umur dan dilimpahkan berkat berkelimpahan. I love you, Daddy. Hai, Priscilla, Pemada Dojo Taman Kota Manggu Jonenso Lokiti dan Lawas Sarawak Negini. Pemada oleh Tuhan sentiasa ngejaga namo dok tua burur, dok bangkakaman, dok sehat, iti dok bang meraben mang Tuhan lah. Kemudian kan nah sama rampang lagu tunai ngacaku amin bala madu mama sentiasa ngarawe lah, so nasa madu merampang. Yang penting madu sentiasa jaga kesehatan. Oke, sorry kita mau papu sudah boleh belanja madu mama kalau ni. Bye bye, be Father's Day. Selamat Hari Bapak kepada Bapak saya Kilop Baru yang berada di Lawas. Tak ada kata yang dapat saya ungkapkan dan katakan kepada Bapak selain selamat Hari Bapak. Pak, terima kasih karena telah menjaga dan mendidik anakmu dari kecil hingga besar. Harap Bapak dan Mama sehat selalu. Happy Father's Day, Pak. We all love you. Happy Father's Day, Daddy. Terima kasih sebab selama ini Daddy sudah jaga kami. Walaupun kami nakal. We love you. Selamat Hari Apai, kami sayau kenuan Aba, Tuhan memberkati. Hai Bapak, selamat Hari Bapak. Hai semua, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapak kepada semua Bapak yang sudah bergelar Bapak di Spring Garden ataupun di luar sana. Tetaplah bersemangat, berbahagia, bersukacita, damai sejahtera dalam hidup kamu dan juga dalam pelayanan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Bapak. Saya wakil dari 4 orang adik-beradik ingin mengucapkan Happy Father's Day untuk adik kami. Terima kasih telah menjaga dan mendidik kami. Semoga pelayananmu dan kesehatanmu terus disertai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Father's Day. Selamat Hari Apai. I love you, Didi. Tuhan memberkati. Happy birthday to Daddy. I love you, Daddy. Miss you, bye. Happy Father's Day, Daddy. Tuhan memberkati Daddy dengan kesehatan yang baik, sukses dalam pekerjaan dan semakin dekat dengan Tuhan. Masuk bulan ini sudah 10 bulan kami tidak berjumpa dengan Daddy. Semoga COVID ini cepat berlalu supaya kita dapat berkumpul bersama untuk menyambut Natal tahun ini. Terima kasih untuk kasih sayang yang Daddy berikan untuk kami. Terima kasih sudah menjadi hero di hati kami. Kami sayang Daddy.
Bye. Begini lagi. Selamat Hari Abai. I love you, Abah. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan Happy Father's Day kepada ayah saya dan semua bapak-bapak. God bless you. Selamat Hari Bapa kepada bapa saya dan bapa di SG dan memberkati. Ada di. Ada di. Ada di. Okay. Happy Father's Day, Daddy. We love you. Hai. Di sini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di Spring Garden, terutama kepada bapa saya sendiri, yaitu Penutua Siap Pengiran. Terima kasih atas segala pengorbananmu selama ini. Semoga kekal, sehat, panjang umur, dan mantap sentiasa. I love you, Bapak. Saya Ridwan Richard dan ingin mengucapkan Happy Father's Day untuk daddy saya dan juga ingin mengucapkan terima kasih sudah dapat menolong saya dan kesusahan contohnya mengajar saya dalam pelajaran yang saya lemah, dan terima kasih juga kepada mama dan budi saya sudah dapat menjaga saya, mampu menjaga saya sehingga besar. Semoga dari saya sehat selalu. Once again, Happy Father's Day to Daddy and all the bapak yang lain. Hai, nama saya Baby Esther. Hai, nama saya Panansa. Happy Father's Day. I love you, Daddy. Bye-bye. Salam. Sempena Hari Bapa ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di Spring Garden Labuan. Tuhan memberkati. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day.
Mari kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini untuk memulakan ibadah kita bersama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Oleh izin-Mu lah kami dapat beribadah walaupun hanya melalui maya. Kami sangat berterima kasih Tuhan karena anugerah, kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami mohon kiranya penyertaan-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memuji dan menyembah Engkau, serta mendengar firman Tuhan yang membentuk hidup ini. Bapa, siapkanlah hati dan akal budi kami untuk dapat menyembah-Mu. Bapa, pagi hari ini, bawalah jemaat-Mu hari ini untuk dapat bertemu dengan Tuhan, sehingga membuat iman dan pengharapan kami menjadi teguh. Tuhan, kiranya Engkau menyingkirkan, Engkau membuang segala rasa khawatir kami, dan lindungi kami Bapa daripada segala ancaman kuasa-kuasa maut, sesuai dengan janji Tuhan bahwa Engkau akan melindungi kami, keluar masuk kami mulai hari ini sampai saat Tuhan datang. Tuhan, sertai acara ibadah ini dari mula, tengah, hingga akhirnya acara ini. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang berduka kiranya Tuhan hiburkan, yang mencari Tuhan kiranya mereka dapat bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, mulialah nama-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu untuk setiap kami, agar pagi hari ini kami benar-benar menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulakan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama mengatakan amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah, yang lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, Yesus disalib, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Alkitab adalah firman Allah yang hidup, gereja Tuhan yang kudus dan am, persekutuan orang percaya dan pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal di dalam sorga. Amin. Halo, selamat pagi jemaat SIB Spring Garden. Saya harap dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Syukur pada pagi hari ini, walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja, tetapi kita tetap bersyukur karena kita dapat melakukan ibadah kita pada hari ini di dalam online sahaja. Namun kita tetap bersyukur. Amin. Oke, baiklah. Saya menjemput semua jemaat dimanapun kita berada. Saya bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian sebagai tanda syukur kita pada pagi hari ini dengan nyanyian sorak-sorai dan puji-pujian. Kasih yang begitu besar
kuatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Haleluya. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, mari kita teruskan pujian kita lagi. Berkatnya tercurah. Berkatnya tercurah, berkatnya melimpah. Bila kita memberi, berilah dengan sukacita. Berkatnya tercurah, berkatnya melimpah. Ku beri yang terbaik, ku beri dengan sukacita. Mujizatnya dinyatakan, berkat Tuhan kan melimpah seperti sungai tak kering. Berkat Tuhan kan mengalir, mengalir dan mengalir. Berkatnya tercurah, berkatnya tercurah, berkatnya melimpah. Bila kita memberi, berilah dengan sukacita. Berkatnya tercurah, berkatnya melimpah. Ku beri yang terbaik, ku beri dengan sukacita. Haleluya, glory, 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 haleluya. Haleluya, glory, 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 haleluya. Janji Tuhan digenapi, mujizatnya dinyatakan. Berkat Tuhan kan melimpah seperti sungai tak kering. Berkat Tuhan kan mengalir, mengalir dan mengalir. Berkatnya tercurah,
teruskan pujian kita. Pulihkan negeri kami. Ini kami Bapa. Kami mau pemulihan terjadi di negeri kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkan
Baik, Shalom, selamat pagi kepada seluruh umat Tuhan dimanapun juga kita berada pada kesempatan yang sangat indah ini. Jadi saudara, pada pagi hari ini sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Pastor pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu dikoreksi oleh firman Tuhan, dan kami rindu Engkau mengajar kami supaya kami menjadi orang percaya, orang Kristen sejati yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melanjutkan pembelajaran ini, urapi hamba-Mu Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran dan seluruh hidup hamba-Mu. Bahkan urapi hamba-Mu dengan urapan khusus, dan mampukan hamba-Mu Tuhan untuk menghuraikan kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan hamba-Mu berdoa, Roh Tuhan menuntun setiap jemaat Tuhan supaya diberi pengertian saat mereka mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Selindungkanlah hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Engkau Tuhan yang ada di hadapanku, yang berbicara kepada hamba-Mu, menguasai seluruh pikiran hati, sehingga apa yang hamba-Mu bicarakan adalah daripada Roh Tuhan dan Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan yang sangat indah ini, kita akan belajar satu tema, yaitu sikap atau hidup orang bijak yang alkitabiah. Saya ulangi lagi, sikap atau hidup orang bijak yang alkitabiah. Baik, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan yang pastor siapkan untuk kita di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 31 hingga 33. Oke, pastor ulangi lagi. Amsal 15 ayat ke-31 sampai yang ke-33. Baik, firman Tuhan ini ditulis demikian. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengar teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah saudara, Salomo membicarakan mengenai harapan masa depan bagi semua orang yang berakal dan penuh hikmat. Nah, manakala secara harafiah kita dapat melihat dari nasihat Salomo ini bahwa jalan kehidupan orang yang berakal itu adalah di atas, yaitu di sorga. Jadi untuk sampai kepada tujuan tersebut, yaitu tujuan ke atas, yaitu ke sorga, sikap atau hidup kita ini menentukan setiap pilihan dan keputusan yang baik untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini, bahkan juga di dalam persiapan kita kepada kekekalan. Nah, sikap atau hidup manusia ini senantiasa berubah.
Dan inilah sesuatu yang ada dan sudah sabati di dalam kehidupan manusia. Jadi saudara, sebab itu kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan supaya sikap ataupun hidup kita ini konsisten. Supaya hidup atau sikap kita ini tidak berubah-ubah. Artinya, sekali hidup kita ini berstandardkan kebenaran firman Tuhan, maka sikap dan hidup kita itu terarah kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah kita perlukan firman Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita untuk memiliki sikap atau hidup orang bijaksana yang alkitabiah, supaya kita mampu mengubah keadaan diri kita ini, perilaku kita, tindakan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh cabaran dan juga tantangan ini. Jadi saudara, sangat penting kita memperhatikan sikap dan hidup kita, khususnya di waktu-waktu yang mencabar, di waktu-waktu zaman akhir ini. Nah saudara, pada pagi hari ini, Pastor rindu untuk kita membawa belajar ada 2 sikap atau hidup yang bijak, hidup orang bijak yang alkitabiah. Pastor ulangi lagi, ada 2 sikap atau hidup orang bijak yang alkitabiah. Yang pertama, sikap atau hidup orang bijak yang alkitabiah, ia mendengar teguran untuk membangun kehidupannya ke arah yang baik. Pastor ulangi lagi, sikap atau hidup orang bijak yang alkitabiah, ia mendengar teguran untuk membangun kehidupannya ke arah yang baik. Di dalam ayat 31, Salomo berkata, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Itu yang dikatakan oleh Salomo. Di mana orang yang mengarahkan, artinya orang yang mendengar teguran firman Tuhan yang menjurus kepada kehidupan kekekalan, menjurus kepada suatu kehidupan yang baik di dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa ia itu tinggal di tengah-tengah orang bijak. Nah, ini jelas sekali bahwa pada hari ini adalah suatu kebijaksanaan apabila kita mendengar baik-baik teguran firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara, jangan pernah memberontak, jangan pernah kita menyalahkan firman Tuhan yang menegur kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita ini. Karena teguran firman Tuhan itu bermanfaat. Kan Paulus ada katakan itu. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki hidup kita ini. Supaya lewat daripada setiap kelemahan, setiap kekurangan yang ada dalam diri kita ini dapat diatasi. Setiap kelemahan kita ini diperbaiki supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang ada kelebihan pada hal-hal yang baik. Bahkan juga di dalam kekurangan kita, di dalam hal-hal pengetahuan yang baik, kebenaran firman Tuhan menuntun kita supaya kita memiliki pengetahuan yang benar. Sehingga setiap seluruh tindakan kita, perkataan kita, perilaku kita adalah sesuatu yang baik untuk diri kita. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia berkata begini, orang yang menarik manfaat dari kritik, yang membangun akan disebut bijaksana. Wow,
Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Karena dia kata, orang yang menarik, orang yang mengambil manfaat dari kritik, yang membangun akan disebut bijaksana. Saudara, di dalam kehidupan kita ini tidak sedikit orang yang mengkritik. Tetapi ada kritikan yang menjatuhkan, ada kritikan yang melemahkan. Jadi kritikan-kritikan seperti ini tidak baik. Tetapi firman Tuhan berkata, kritikan yang membangun itu disebut sebagai sesuatu yang bijaksana. Jadi saudara, saat mungkin kita dikritik oleh orang lain, saat mungkin kita ditegur oleh orang lain, mari kita berpikir positif. Mari kita ambil satu manfaat lewat daripada kritik membangun yang kita terima. Jangan sampai kritikan yang baik, yang membangun itu pun kita tolak mentah-mentah. Kita ambil itu sebagai sesuatu yang menghukum diri kita. Nah, pastor sangat jelas ya. Bila pastor mengajarkan kita kebenaran firman Tuhan, pastor itu tidak tanggung-tanggung lagi. Artinya pastor itu keras untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena tujuan pastor itu adalah memberi satu didikan firman Tuhan supaya kalian terbangun. Supaya kalian bangkit daripada kelemahan Anda. Supaya saudara mampu mengatasi segala kebiasaan buruk di dalam diri saudara. Jadi saudara, kalau Anda perhatikan firman Tuhan ini baik-baik, yaitu menarik manfaat atau mengambil manfaat daripada setiap teguran ataupun kritikan yang membangun ini, maka itu disebut sebagai suatu kebijaksanaan. Anda seorang yang bijaksana bila Anda dapat menerima didikan, menerima teguran dan kritikan yang membangun di dalam hidup saudara. Dilanjutkan oleh Salomo demikian di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi menolak kritikan akan merugikan diri sendiri. Jadi amati firman Tuhan ini baik-baik. Orang yang menolak kritikan yang membangun, orang yang memiliki teguran yang membangun, firman Tuhan berkata, itu sangat merugikan dirinya sendiri. Jadi saudara, Anda sangat kasihan. Saudara sangat kasihan kalau saudara menolak teguran, kritikan yang membangun, kata firman Tuhan. Jadi saudara, mari kita perhatikan dengan saksama hidup kita hari ini. Kalau mungkin firman Tuhan itu menyentuh hati kita. Kalau firman Tuhan ataupun teguran atau kritikan membangun itu menyentuh hati kita, walaupun pengkhotbah ataupun juga para pastor menyampaikan firman Tuhan itu bukan secara kebetulan. Tetapi karena penyampaian firman Tuhan, maka hal itulah yang menyentuh hati saudara. Sehingga saudara, jangan sampai kita menolak. Jangan sampai kita memberontak setiap teguran dan juga kritikan yang membangun itu. Karena di saat kita memberontak, di saat kita menolak didikan dan juga teguran, dan juga kritikan yang membangun, sebenarnya hati kita sedang memberontak kepada Tuhan. Kita bukan memberontak kepada hamba Tuhan, tapi kita memberontak kepada Tuhan. Kita memberontak kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dapat menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Tidak mampu membawa sesuatu perubahan di dalam hidup kita. Jadi ini bukan sikap atau hidup orang bijak yang Alkitab biak. Jadi saudara, jangan sampai saudara rugi karena Anda ditegur, Anda dikritik dalam hal-hal yang membangun Anda. Jadi ingat itu baik-baik. Di dalam ayat yang ke-32 kan,
di dalam ayat yang ke-32, Raja Salomo melanjutkan di dalam terjemahan baru, siapa mengabaikan didikan, kan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengar teguran, memperoleh akal budi. Artinya, siapa mendengar teguran, siapa mendengar kritikan membangun, dia memperoleh akal. Artinya dia diproses untuk menjadi orang Kristen sejati yang bijaksana. Jadi saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Siapa mengabaikan didikan, teguran, atau kritikan yang membawa kepada kehidupan, jelas firman Tuhan katakan, membuang dirinya sendiri. Nah, artinya dia sedang mengarahkan dirinya kepada suatu penghukuman. Dia mengarahkan dirinya kepada kebinasaan. Sedangkan firman Tuhan itu berbicara sesuatu yang baik. Teguran firman Tuhan itu membawa kita supaya kita hidup diubah Tuhan. Setiap sikap kehidupan kita ini diubah sepenuhnya. Diubah untuk mengikut apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa Bapa di sorga bersuka cita kepada Yesus? Karena Yesus dapat melakukan, Yesus dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga. Oleh karena Tuhan Yesus mendengar dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, sebab itulah Allah berkata dia bersuka cita. Dia berkenaan kepada Yesus. Jadi inilah kepribadian, kekristenan yang kita contohi, yaitu kita ambil daripada karakter Tuhan Yesus, sikap kehidupan Tuhan Yesus, supaya setiap apapun juga keadaan dalam kehidupan kita ini diubah sepenuhnya. Mungkin selama ini kita kalau ditegur karena malas, ya Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang rajin. Kalau selama ini kita ditegur karena kita tidak sabar, Tuhan mau kita mengubah supaya kita menjadi orang yang sabar. Kalau selama ini kita lalai di dalam pelayanan kita, Tuhan mau menegur kita hari ini supaya kita menjadi orang yang proaktif di dalam pelayanan. Jadi inilah sikap yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Yaitu kita menjadi orang yang mendengar. Mendengar teguran untuk membangun kehidupan kita ini ke arah yang baik. Ke arah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara, mengapa kita tidak boleh mengabaikan didikan, teguran, dan kritikan yang membangun? Karena ketika seseorang mengabaikan didikan firman Tuhan, mengabaikan teguran, mengabaikan kritikan yang membangun, maka hati nuraninya mulai tumpul. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, maka dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang jahat mulai aktif, sehingga ia tidak lagi sanggup untuk memahami isi hati Tuhan. Sehingga ia tidak dapat lagi mencerna firman Tuhan di dalam diri dia. Sehingga firman Tuhan itu tidak lagi berkuasa di dalam hati dan pikiran dia. Benar apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam Amsal 1 ayat 7b. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ini sesuatu gambaran bahwa menurut Salomo, orang bodoh ini dia tidak menjadi orang yang bijaksana karena dia mulai menghina hikmat.
dia mulai menolak didikan. Dia tidak lagi dapat membawa diri dia ke arah yang baik karena setiap teguran, setiap kebenaran ditolak. Sehingga dia tidak berakal lagi. Dan kecenderungannya mengaktifkan, mengembalikan kuasa dosa di dalam diri dia. Jadi saudara, mari kita melihat kan apa yang dikatakan oleh Salomo supaya kita hidup dan supaya sikap kita ini bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Di mana saudara, pastor mendorong kita supaya mari kita mendengar teguran dan didikan Tuhan untuk membangun kehidupan kita bersama Tuhan. Yang kedua, pastor mendorong kita untuk memanfaatkan kritikan yang membangun supaya kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan juga pastor mendorong kita supaya jangan pernah menolak didikan Tuhan, supaya saudara tidak berjalan di landasan yang salah. Anda tidak berjalan menuju kebinasaan. Jadi saudara, inilah sikap atau hidup orang bijak yang Alkitabiah, yaitu suka atau siap mendengar teguran dan senantiasa memanfaatkan teguran untuk memperoleh hikmat daripada Tuhan supaya dia dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Saudara, teguran firman Tuhan itu baik dan mampu mengubah cara pikir, karakter, tindakan, serta keputusan kita. Saudara, kalau kita dengar nasihat atau teguran dari pakar motivasi, belum tentu dapat mengubah hidup saudara. Tetapi teguran Tuhan atau firman Tuhan itu baik memulihkan keadaan hidup saudara. Yang kedua dan yang terakhir, sikap hidup orang bijak yang Alkitabiah adalah hidup takut akan Tuhan. Di dalam ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu di dalam terjemahan baru. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kerendahan hati dan hormat kepada Tuhan menjadikan orang bijaksana dan terhormat. Saudara, inilah kata-kata amanat. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada kita pada hari ini, di mana orang sikap atau hidup orang yang bijaksana, orang yang bijak yang Alkitabiah adalah hidup takut akan Tuhan. Di mana saudara, orang yang takut akan Tuhan ini pasti dia mendengar didikan Tuhan. Dan dia menghormati Tuhan. Artinya saudara, dia mentaati sungguh-sungguh firman Tuhan. Yang kedua, sebagai satu tanda hormat kepada Tuhan, dia tidak lagi mengaktifkan kuasa dosa. Dia tidak mengaktifkan hal-hal yang tidak baik di dalam diri dia. Jadi saudara, mari kita amati firman Tuhan ini supaya kita selalu menjadi orang yang bijak, yaitu takut. Kita hormati Tuhan. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Salomo, Raja Daud di dalam Mazmur 128 ayat 1 berkata begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang menurut jalan yang ditunjukkannya. Daud berkata bahwa
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, karena mereka inilah yang ditunjukkan jalan. Jadi saudara, pastor mau kita pada hari ini, di akhir-akhir zaman ini, mari kita tunduk kepada Tuhan. Mari kita takut kepada Tuhan. Kita hormati Tuhan. Jangan kita menyimpang daripada jalan Tuhan. Jangan kita hidup menurut logika kita. Saat kita ditegur oleh pastor, saat kita ditegur oleh firman Tuhan, jangan memberontak saudara. Jangan memberontak. Hormatilah Tuhan. Terimalah didikan Tuhan. Karena saat kita mentaati firman Tuhan, saat kita mentaati teguran hamba-hamba Tuhan, kita sebenarnya ditunjukkan satu arah kehidupan yang baik. Teguran itu bukan sesuatu yang melemahkan kita. Teguran itu bukan menjatuhkan kita. Teguran itu bukan menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Teguran itu bukan untuk membinasakan saudara. Teguran itu supaya dapat menuntun saudara supaya kembali kepada jalan yang benar. Teguran itu untuk menuntun saudara supaya mengambil suatu pilihan yang tepat. Mengambil suatu keputusan yang baik. Supaya saudara, Anda memiliki kebahagiaan di dalam hidupmu dan bukan kehancuran. Jadi perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Jadikan ini sebagai suatu pegangan yang kuat di dalam hidupmu. Yaitu, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Amati perkataan berbahagia itu. Di mana damai, sukacita, kesabaran, kelembutan, penguasaan diri, kasih. Itulah sesuatu yang membahagiakan dirimu apabila Anda mendengar teguran Tuhan, didikan Tuhan. Jadi saudara, mari kita hidup takut akan Tuhan. Karena inilah sikap atau hidup orang bijak yang Alkitabiah. Saudara, sikap atau hidup yang Alkitabiah ini, pastor mendorong kita supaya jangan sombong. Sebab ia menegur kita untuk kebaikan dan melenyapkan kesombongan kita. Seperti Daud di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 1 hingga 15. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak memperhatikan, dia tidak melihat kedudukannya sebagai raja saat dia ditegur. Tetapi dia melihat bahwa dia sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Dan saat dia ditegur oleh Nabi Nathan oleh karena kejahatan dia di mata Tuhan, maka dia bertobat. Dia bertobat, dia akui kejahatan dia di mata Tuhan. Jadi inilah sikap, inilah kehidupan yang harus kita temukan di dalam hati kita hari ini. Saat kita ditegur, mari kita bertobat. Saat kita ditegur, mari kita sadar. Dan kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan sesama. Itulah hidup yang bijaksana dan Alkitabiah. Yang kedua, pastor mendorong kita supaya jangan memberontak kepada Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini baik-baik, berkata di dalam Yesaya 1 ayat 20 berkata, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Inilah yang dikatakan oleh Allah kepada umat Israel pada masa itu.
Ketika Tuhan berbicara kepada mereka melalui Nabi Yesaya, dia bilang kalau kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Artinya mereka mati terbunuh oleh pedang. Tidak ada pertolongan Tuhan kepada mereka. Jadi saudara, jangan kita memberontak. Pastor ulangi lagi. Jangan kita memberontak saat kita ditegur. Jangan kita melawan saat kita ditegur oleh Tuhan. Jangan kita melawan saat kita ditegur oleh hamba Tuhan. Jangan sampai kita dihukum. Jangan sampai kita binasa. Lebih baik kita menyesal hari ini sebelum kita dihukum oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, pastor mendorong kita sebagai suatu sikap dan hidup bijaksana yang Alkitab bia. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan juga dengan segenap kekuatan kita. Beri hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai satu tanda kasih Anda kepada Tuhan. Saat Anda menerima didikan Tuhan. Saat Anda menerima teguran Tuhan. Dan juga yang terakhir saudara. Pastor mendorong kita. Milikilah hikmat dan pengetahuan yang dapat memperbaiki kehidupan atau diri saudara. Perhatikan firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat, memang bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan hidup kita ini, untuk mendidik kita, mendidik pastor dan juga saudara hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara pasti ingatkan kita sekali lagi, jangan pernah memberontak, jangan pernah melawan. Saat Anda ditegur oleh hamba Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan. Saat Anda menerima setiap kritikan yang membangun. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 5, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kalau ada seseorang di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah ia meminta dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberikan dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Saudara, pastor ingatkan kita pada hari ini, kalau kita kurang bijaksana, kalau kita kurang pengetahuan, firman Tuhan berkata jelas dengan kita. Saat ini berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan. Karena Dia, kata firman Tuhan, memberi dengan murah hati dan dengan perasaan yang penuh belas kasihan. Jadi saudara, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan yang pastor sampaikan pada hari ini, ingat dua hal ini, ingat dua pembelajaran ini di dalam sikap atau hidup orang bijaksana yang Alkitabiah itu. Yang pertama tadi, yaitu ia mendengar teguran untuk membangun kehidupannya ke arah yang baik. Dan juga yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang pastor dapat kongsikan pada pagi hari ini. Kiranya semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini memiliki sikap atau hidup yang bijaksana, atau hidup bijaksana yang Alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini,
Pastor ingin membawa kita berdoa. Jadi dimanapun juga saudara berada, mari kita tutup mata dan mari kita berdoa saat ini. Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu penuh keterbukaan, penuh ucapan syukur. Di mana kalau pada pagi hari ini Tuhan ingin supaya kami memiliki sikap atau hidup bijaksana yang alkitabiah, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang mendengar setiap teguran firman Tuhan, mendengar setiap kritikan yang membangun untuk membawa hidup kami ini ke arah yang baik. Karena firman-Mu mengajar kami hari ini supaya mendengar baik-baik firman Tuhan, mendengar setiap teguran, mendengar setiap didikan, mendengar setiap kritikan yang membangun, supaya hidup kami ini bahagia. Hidup kami ini Tuhan penuh dengan hikmat. Hidup kami ini penuh dengan pengetahuan. Supaya di saat kami menjalani kehidupan ini, kami sudah berbakalkan kepada kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu mengajar kami dan tidak pernah henti-henti mengajar kami supaya sikap atau hidup bijaksana yang alkitabiah itu adalah takut akan Tuhan. Tuhan ajari kami, Tuhan berikan kami hati yang setia kepada firman-Mu. Berikan kami hati yang setia mendengar setiap didikan dan firman-Mu. Beri kami hati hormat kepada Engkau, tunduk kepada Engkau sebagai Tuhan yang memberikan firman, sebagai Tuhan yang memberikan kami didikan hari ini. Kami menyambut firman-Mu yang berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang ditunjukkan jalan bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menegur kami, Engkau mendidik kami dengan firman-Mu, supaya hidup kami ini berjalan kepada landasan yang benar. Supaya hidup kami ini dalam seluruh tindakan kami, dalam seluruh keputusan kami adalah yang terbaik, adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Letakkan Tuhan firman Tuhan ini di dalam hati setiap orang-orang yang sudah mendengar. Kiranya firman Tuhan ini mengambil tempat di dalam hati mereka. Bahkan juga firman Tuhan ini berkuasa penuh di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau ibadah kami berjalan dengan baik dari awal, tengah dan selesainya, semua itu mampu terjadi, mampu terlaksana oleh karena campur tangan daripada Tuhan. Kami kembalikan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan yang sudah memimpin kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat pujian penyembahan, terimalah berkat firman Tuhan hari ini. Bahkan terimalah berkat 9 buah roh tematrai di dalam hidupmu pada pagi hari ini. Dan terimalah berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang-orang percaya yang mendengar baik-baik firman-Nya, yang tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Kami tangguhkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, sebelum pastor mengundurkan diri, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Sampai kita jumpa pada minggu yang kehadapan. Pastor ingatkan kita sekali lagi, kita jaga kita dan jagalah diri Anda, jemaat Tuhan dimanapun juga kita berada. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.